Di Sumba, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama lengkap saya Minarto Jonathan. Di YouTube cukup banyak saudara, ya, karena kita hamba Tuhan yang melayani misi. Saya sudah berkeluarga, sudah 27 tahun menikah. Ya, anak saya sudah besar-besar. Saya datang ke tempat ini dengan tim. Ya, saya punya anak 3. Tim saya tertua, Ibu Yuyun, sudah punya cucu juga. Ibu Yuyun boleh berdiri. Ya, ini oma kita. Tapi dia kuat jalan kaki 9 hari 9 malam dampingin saya sudah. Wakil saya Pak Arnold, kemudian ada Dolphy, mana Dolphy? Nah, ini kameramen kita, semua sudah menikah. Nah, saya di Jakarta juga seorang gembala sidang, ya, saya melayani dan saya ada jemaat juga. Tapi kita Yayasan Kasih Anak Peran Bangsa ini saya dirikan nanti 27 Maret ini bertepatan dengan ulang tahun saya, udah berusia 5 tahun. Yayasan kami ini baru, tetapi yayasan ini cukup viral, saudara, karena orang-orang yang di dalamnya dijuluki orang-orang gila, sudah. Kenapa orang gila? Karena kita ini hamba-hamba Tuhan di kota Jakarta meninggalkan semua pelayanan kenyamanan di kota, masuk ke pedalaman. Kalau ini belum pedalaman, kalau kita benar-benar pedalaman. Ya, jalan kaki, kita pernah rekor 9 hari 9 malam di Papua, kita jalan kaki 3 hari 3 malam, dan kita menembus medan-medan yang boleh dikatakan taruh nyawa. Ya, makanya orang tanya, Pak Minarto, kenapa istri gak ikut? Istri saya bilang begini, kalau kita dua-dua ikut, kalau dipanggil Tuhan pulang, wah repot anak-anak juga, tidak ada ngurus. Ya. Jadi kalau papi yang pergi, masih ada mami. Wah, biasa. Tapi saya ambil positifnya, saudara, benar juga gitu, saudara. Kalau ada apa-apa kita suami istri pelayanan begini, wah repot, anak-anak tidak ada yang jaga. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Visi ini saya dapat dari Tuhan sekitar hampir 5 tahun yang lalu melalui satu doa saya secara pribadi. Karena jujur saya sebagai hamba Tuhan di Jakarta sudah sangat enak. Saya pelayanan sudah keliling Asia, saya khotbah cukup banyak negara di Asia, sampai diundang ke Eropa juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, di kota besar saya khotbah, di gereja-gereja besar yang sekali hadir bisa 2.000-3.000 jemaat sekali khotbah. Maka kata saudara persembahan kasih yang besar, hotel bintang 5 dengan semua fasilitas yang ada. Tapi 5 tahun yang lalu ketika saya berdoa menjelang tahun 2018, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya sudah 25 tahun jadi alatnya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba Tuhan kasih satu ayat di Hagai pertama ayat 1-9. Ayat 4 dan 9-nya bilang begini, rumah kalian papani dengan baik-baik, tapi rumahku tetap jadi reruntuhan. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya tanya, Tuhan maksudnya apa? Dan saat itu Tuhan perintahkan saya mulai tinggalkan semua kenyamanan saya sebagai hamba Tuhan di kota. Saya harus menanggalkan mahkota, masuk pedalaman, ya, dan mencari rumah Tuhan yang rusak untuk diperbaiki. Dana kita nggak ada, saudara, tapi Tuhan yang siapkan. Amin, saudara. Amin. Biasanya udah pelayanan enak, makan enak, tidur di ruangan AC, dingin pakai selimut, hotel bintang 5. Sekarang kita harus menginap di hotel banyak bintang. Nanti hotel banyak bintang, tidur di lapangan terbuka, buka mata langsung lihat bintang. Biasanya mandi, kamar mandinya enak, ada air hangat. Sekarang mandinya, wih, luar biasa. Tuhan kasih kamar mandi terluas di dunia, sungai. Dan kami boleh menikmati makan kadang-kadang, ya apa yang disiapkan. Ya, kami bawa perlengkapan cukup banyak. Ya, hari ini juga sampai panci pun 3 buah saya bawa. Sudah siap-siap semua untuk bertempur di pedalaman. Nah, saya bersyukur kalau saya hadir di daerah Sumba ini, saya percaya semua ada rencana Tuhan. Kita di Sumba ini dengan tim lokal yang ada, sudah dikoordinir, kita akan survei sekitar 32 gereja. Mungkin ada cabang dari gereja ini juga, ya Bu Gembala? Ada. Ada berapa cabang dari gereja ini? Ada 3 cabang. 2 pos. 2 pos PI. Ya, kita doakan saja saudara supaya 32 pos ini apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak mengambil keuntungan apapun, kita bantu cuma-cuma, ya, dan kita tidak terlibat apapun karena ini yayasan. Dan memang yayasan yang kita pimpin ini memang cukup viral, dijuluki sebagai tim misi terekstrim se-Indonesia saat ini. Karena saat ini memang di Indonesia rasanya sudah tidak ada yang seberani kita. Bukannya kita membanggakan diri, ya, menembus medan yang begitu luar biasa, tidur di alam terbuka, ketemu dengan suku-suku terasing, ketemu dengan kepala suku, bahkan kepala suku di Wana sudah kita baptis.
Bahkan istri, anak menantu kemarin lagi dapat 24 orang kita baptis, dan saya dengan Bu Yuyun ini sudah diangkat jadi anak kepala suku Wana. Kami dikasih tanah saudara, berhektar-hektar, tapi siapa yang mengurusin? Jalannya jauh banget saudara. Ya, berhektar-hektar kita dikasih. Tapi siapa yang mau ke sana ngurusin saudara? Ya, tanah di sana tuh murah sekali, 1 hektar itu 1 juta. Ada mau beli di sana? 9 hari saudara. Nah, puji nama Tuhan, saya ada di tempat ini, saya yakin dan percaya, ya, terima kasih buat sambutan yang luar biasa. Ini kayaknya kalau pulang ke Jakarta sudah bisa buka warung dagang sarung kayaknya ya. Dari kemarin sudah dapat berapa lusin kita. Banyak sekali sarung dikasih saudara. Nah, luar biasa. Nah, tadi untuk saya tanya, hari ini saya pikir ibadahnya itu ibadah umum saudara. Tapi ternyata ibadah anak muda, tapi juga banyak Orang tua. pemuda, kemudian ada anak sekolah minggu, dewasa juga ya. Coba yang anak sekolah minggu angkat tangan. Oke. Pemuda-pemuda? Ya itu banyak. Pemuda. Yang umum? Yang umum. Yang umum. Yang lansia, oma-oma yang sudah rentah itu ada. Wah, ini 3 generasi yang hadir di tempat ini. Nah, puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan bicara sesuatu yang standar, sesuatu yang basic, karena ini banyak anak muda. Saya secara pribadi itu kenapa terbeban untuk masuk ke dalam? Kalau di wilayah ini mungkin mayoritas Kristen Pak ya? Ya, Mayoritas ya. Kristen ya? Ya. Nah, ini khusus buat kalian ya anak-anak muda ini, dari sekolah minggu, pemuda. Kenapa kami ini sampai mati-matian mempertaruhkan nyawa kami? Ya, masuk pedalaman. Karena di beberapa wilayah di Indonesia saat ini memang penghijauan. Artinya apa? Kantong-kantong Kristen ini mulai supaya ini pindah agama. Ya, supaya tidak menjadi kantong Kristen lagi. Nah, di sini nih kantong Kristennya harus dipertahankan. Khususnya kalian anak-anak muda dari sekolah minggu, pemuda segala macam. Nanti setelah kalian dewasa, ingat baik-baik pesan hamba Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, anak-anak muda katakan amin. Amin. Jangan pernah beralih. Karena di pedalaman itu kita perhatikan sangat-sangat memprihatinkan. 5 bungkus Indomie, 3 kilogram beras, 1 kampung bisa pindah agama. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Diiming-iming dijanjikan 20 lembar seng untuk bangun rumah, bisa pindah agama. Jangan sampai terjadi di wilayah kita ini. Kita ini memang minoritas. Kita harus pertahankan kantong-kantong Kristen ini supaya semakin banyak orang percaya yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak muda ini perlu. Nah, untuk memperlengkapi hal seperti ini, tentunya kalian khususnya yang saya katakan 70% hadir anak muda ini, kalian meskipun menjadi anak muda, kalian harus menjadi orang Kristen yang berkuasa. Sebab tanpa kuasa Allah, kita nggak mungkin bisa mengiringi Tuhan, melain Tuhan. Seperti kami, masuk ke dalam seperti ini. Orang bertanya, Pak pendeta nggak takut ya? Ketemu hantu, ketemu setan, ketemu kepala suku yang punya ilmu, ketemu ular, apa nggak takut? Kita kalau ketemu ular, kita mengucap syukur karena Tuhan siapkan berkat hari ini. Saya telepon beberapa tim, tolong cari daging ular dan daging tikus. Kata orang Sumba takut dengan ular. Haleluya, 12 kali. Masa takut sama ular? Ya. Nah, anak-anak muda ini kalian harus diperlengkapi dari masa kalian 10 tahun, ada 15 tahun, sampai mungkin ada pemuda belasan, 17 sampai 20 tahun. Dari hal seperti ini, bagaimana kita ini memiliki kapasitas sebagai orang Kristen yang berkuasa, sehingga pelayanan termasuk di GKS, ya, kalian anak-anak muda sudah punya kuasa. Doakan orang sakitnya sembuh. Doakan orang gilanya juga jadi waras. Orang kerasukan setan didoakan, ya, setannya lari, bukan saudaranya yang lari. Nah, ini nggak boleh. Ya, semua berani sama setan? Yang berani katakan amin. Yakin? Luar biasa. Malaikat udah lihat semua. Luar biasa, ya, tentara Allah semua. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang disegani oleh kuasa kegelapan. Saya kebetulan basic saya bukan dari orang Kristen, saya dari perdukunan. Kakek saya itu salah satu dukun Presiden almarhum Soeharto yang sudah meninggal. Ya, mama saya juga seorang dukun. Kalau dukun bahasa Sundanya apa, Bu?
Dukun juga. Dukun yang ngerti ya. Tukang santet segala macam. Papa saya juga paranormal. Saya tidak kenal Tuhan, saya tidak pernah mengalami sekolah minggu. Saya kenal Tuhan itu pas kelas 1 SMA menjelang kelas 2 SMA. Saya tidak kenal siapa itu Yesus. Tapi saya bersyukur 4 Juni 88 saya bertobat terima Yesus, sampai hari ini 89 saya pelayanan anak muda, sampai hari ini menjadi seorang gembala sidang dan melayani tim misi melalui YKATB. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya semua pelayanan kita lakukan tanpa diperlengkapi dengan otoritas kuasa Allah, kita nggak mungkin bisa melakukan. Termasuk saudara tempat ini, dari ibu gembala, dari majelis, dari pemuda semua, ibadah raya semua, saudara harus memiliki otoritas dari sorga. Ya, kita buka Alkitab kita. Roma pasal 16, kita akan belajar ayat 17 sampai ayat 20. Roma 16 ayat 17 sampai ayat ke-20. Semua bawa Alkitab. Kita juga hari ini ada bawa Alkitab ya untuk disumbangkan. Sudah ketemu semua? Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 17, saudara ayat 18, seterusnya seperti itu, dan ayat 20 kita akhiri bersama-sama. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Saudara, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani 16 ayat 17. dan kata-kata mereka yang berguna dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hati. kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sama-sama ayat 20 ya. 3, 2, 1. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sadar atau tidak sadar, waktu Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda di tempat ini, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu kita pasti punya musuh. Musuh kita siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Kalau bilang iblis jangan nengok sebelahnya, kasihan. Iblis. Yang sebelah lihatin kurang ajar. Musuh kita siapa? Iblis. Ya. Sekali lagi bilang Iblis. Tapi kita bersyukur meskipun kita punya musuh iblis, kita punya Allah yang baik. Karena Allah kita baik, Dia selalu ingin kerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ambil contoh, waktu kita sakit kita berdoa, Dia kasih kesembuhan. Ketika kita sedang jengkel, Dia berikan damai sejahtera. Ya, ketika kita kekurangan keuangan, Dia Allah Yehova Jireh mencukupi keperluan hidup kita. Bahkan di sini mungkin ada anak-anak muda yang sudah umurnya mungkin sudah 23, 25, yang sedang cari pasangan, belum dapat jodoh, dan saudara berdoa, Tuhan Yesus tunggal putri terus berlangsung. Kapan ganda campuran? Tuhan kasih ganda campuran buat anak-anak. Yang belum menikah katakan amin. Amin. Yang sudah menikah jangan bilang amin. Double. Ya. Nah, karena Allah kita baik, Dia selalu mengerjakan sesuatu yang terbaik. Tapi kita punya musuh, dan musuh itu selalu ingin menghambat antara apa yang Allah sediakan dengan apa yang Allah akan berikan. Ambil contoh lagi, waktu sakit, saudara datang ke ibu gembala doakan, saudara beri. Tapi ketika Anda ke dokter bilang begini, aduh, kayaknya sakitnya makin parah nih, tumornya atau kansernya makin gawat. Saudara era bimbang, saudara era ragu. Dan di saat yang bersamaan, Dia hambat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan ketika di gereja sekalipun, saudara datang dari rumah udah niat ibadah, misalnya hari Minggu atau ibadah anak muda seperti ini, di gereja saudara, tiba-tiba saudara bisa nggak suka dengan tetangga kiri kanan Anda. Ada loh, seperti itu loh saudara. Tapi di GKS kayaknya nggak ada saudara. Yang ada di gereja sana, di kutub utara gitu saudara. Ya, saudara bisa tiba-tiba lagi memuji menyembah Tuhan, saudara tengok kiri, tengok kanan, saudara bisa tiba-tiba tidak suka dengan teman saudara di sebelah. Apalagi dia pakai bajunya mungkin kurang sopan, ya, pakai you can see. Tahu you can see ya? You can. Belakang kelihatan, angkat tangan, haleluya, saudara bilang, mana belum cukuran lagi. Yesus.
Ya. Tapi sepanjang ibadah dia nengok 35 kali ke perempuan itu sudah. Saya punya satu pengalaman. Saya waktu awal-awal jadi gembala, dulu saya jadi gembala tuh masih umurnya muda sekali. 28 tahun saya sudah jadi seorang gembala sidang waktu itu. Saya punya satu jemaat itu orang Batak sudah. Ya, tiba-tiba dia bilang begini sama saya waktu dia masih di gereja lama, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya tuh bingung ya. Saya di gereja saya lama, ya gerejanya karismatik gitu saudara ya, pakai bahasa roh gitu saudara ya. Saya dari rumah itu sejahtera, pengen ibadah, tapi selalu setiap ibadah, nggak tahu gimana saya sebel banget dengan satu ibu yang selalu duduk di depan saya. Anehnya setiap ibadah ibu itu selalu di depan saya. Loh kenapa? Ibu itu Pak Pendeta itu gelang di kiri 12 kanan 12. Itu imam musik belum suruh angkat tangan, dia angkat tangan. Haleluya. Akhirnya kesel banget ngeliat ibu. Kayak ibu ini terlalu dibuat-buat. Ya, kadang-kadang imam musik kok itu berliannya pendeta segede jengkol pendeta. Ya, kadang-kadang dia tangannya begini. Haleluya. Di darah Yesus. Nah, saudara, akhirnya dia merasa terganggu setiap pujian penyembahan karena ibu depan ini selalu angkat tangannya karena gelangnya kiri kanan itu cincinnya kiri berapa kanan berapa angkat tangan. Haleluya. Suatu hari lagi penyembahan saudara, dia kesal dengan ibu ini. Ya, ibu ini angkat tangan. Haleluya, tapi ibu ini berbau. Apa Yesus murah apa bahasa roh gitu saudara. Tiba-tiba dia bapak ini kesal karena ibu ini angkat tangan, dipukul apa pundak ibu ini. Dipukul, ganggu jatuh satu. Oh mana ganggu jatuh satu? Mana ganggu jatuh satu? Padahal lagi berdoa itu sudah. Ternyata dibuat-buat gitu sudah. Nah sudah seringkali di gereja kita bisa hadir dalam satu ibadah, tapi pikiran kita dibuat kacau. Nah hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya, di ayat 20 dikatakan apa? Iblis itu di mana? Di bawah telapak kaki orang percaya. Wah ini luar biasa nih ayat firman Tuhan sudah. Ini maaf ya, saya tidak bawa Alkitab, pakai handphone saja ya. Ayat 20 bilang begini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Perhatikan baik-baik. Tempat sebenarnya setan berada buat kita yang menikah bukan ada di hati mertua kita. Tempat sebenarnya setan berada bukan ada di hati sahabat Anda. Bukan dia ada di hati orang tua Anda, di hati anak Anda. Tetapi iblis dikatakan di mana? Di bawah telapak kaki orang percaya. Kaki itu lambang terendah dalam kehidupan manusia. Makanya Yesus Kristus dalam Filipi pasal kedua, dia turun merendahkan diri menjadi sama seperti kita sampai membasuh kaki para muridnya. Sudah. Wah ini luar biasa, satu teladan luar biasa. Kalau iblis ada di bawah telapak kaki kita, maka kita punya otoritas untuk injek-injek dia. Katakan amin. Ya. Amin. Tapi kenyataannya seringkali kenapa orang Kristen itu kalah dalam peperangan rohani? Seringkali kenapa damai sejahtera kita hilang? Seringkali kenapa dia menyerang kita dengan sakit penyakit? Ya, menyerang dengan kesulitan mungkin ekonomi segala macam. Nah hari ini saya akan bagikan bagaimana 3 strategi untuk mengalahkan si iblis ini. Ya, 3 ciri orang percaya yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Yang pertama, buka Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Ini firman Tuhan tidak asing. Ya. Yakobus 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wah ini luar biasa saudara. Ciri pertama orang Kristen yang bisa mengalahkan dia adalah orang yang tunduk kepada Allah. Lawan iblis maka dia akan lari. Sebenarnya setan di mana? Tahu tidak setan itu di mana? Setan itu bukan lelucon yang seringkali kalau kita lihat di film-film barat. Memang kalau setan Eropa keren-keren ya. Ya pakai jas, giginya betari, pakai dasi, kerjanya ngesep darah. Wih setan Amerika keren-keren. Anda lihat film-film Cina itu setan juga kaya-kaya, pakai topi kaisar, kalung giok dia lompat-lompat, ditempel kuning-kuning dia diam saudara. Tapi begitu lari ke Indonesia, setannya kan saudara. Ya,
kuntilanak dasar satu kagak pernah di laundry. Ya, tuyul cuma pakai celana dalam, kerjanya curi uang. Bahkan ada hantu termiskin di dunia itu ada di Indonesia. Karena naik Grab Uber ya tidak bisa, karena datang nggak diundang, pulang tidak diantar, langsung cari langkung. Dari segi hantu Indonesia sudah kalah Bapak Ibu. Apakah hantu seperti itu? Nah, apa arti sih tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah bukan berarti Anda setiap minggu ibadah seperti ini, mau makan Anda berdoa. Tunduk kepada Allah, Yesus itu pernah memberikan satu teladan di mana satu pribadi yang tunduk kepada Allah. Kelihatannya dalam tanda kutip Yesus di Alkitab pernah tidak taat. Kelihatannya, tapi kita percaya dia taat 100% sampai mati dipakukan di kayu salib. Kelihatannya di mana dia tidak taat? Ya, di Taman Getsemani ketika malam itu dia bergumul. Dia tahu besok akan disalibkan. Ya. Dalam kondisi 100% Allah dan 100% manusia. Dalam kondisi 100% manusianya, dia seperti diri kita. Dia bergumul. Dan akhirnya saya pernah tanya sama seorang dokter. Ternyata orang dalam tingkat stres tingkat tinggi, depresi tingkat tinggi dan tidak bisa menguasai emosinya, itu pembuluh darah halusnya bisa pecah. Darah itu keluar lewat pori-pori dan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Keringatnya bercampur dengan darah saat itu juga. Ya, dan Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh, biarlah saya jangan disalibkan. Karena disalibkan itu sangat menyakitkan. Itu tradisi Persia, bukan tradisi Roma. Itu buat penyamun, buat pembunuh, buat pemerkosa, perampok. Biasanya kalau orang Persia itu, kalau ada perampok begitu, disalibkan. Mayatnya digantung 3 malam di tempat keramaian. Ya, orang Roma sampai hari ini, zaman dulu, zaman Yesus nggak ada yang disalibkan. Itu tradisi Persia sudah. Dia tahu, dia harus menanggung dosa manusia seperti itu. Bapak, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripada. Tapi bukti ketaatan Yesus sampai mati dipakukan di kayu salib. Ayat bawah berkata, hendakku yang terjadi melainkan kehendak Bapa. Amin. Kalau saudara tunduk kepada Allah, artinya apa? Apapun yang Tuhan firmankan, saudara baca Alkitab, pendeta GKS gereja manapun yang berkhotbah di tempat ini, kau berkata amin, kau yakinkan, engkau tunduk melakukan firman Tuhan, maka ketika saudara punya persoalan, ketika setan menyerang saudara, iblis menyerang saudara, saudara katakan dalam nama Yesus, dia pasti akan lari ke belakang. Amin. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, mulut orang Kristen itu ada kuasa. Kalau ngusir setan pakai nama siapa? Nama Yesus. Jangan pakai nama suami, tidak boleh. Kalau nama Budi, Bambang, siapa? Ada setannya Bambang, aku nggak kenal. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Saudara, mulut kita itu ada kuasa. Tuhan urapi kita dan kuasa itu dahsyat. Ketika saudara ucapkan firman, maka akan terjadi. Percaya nggak? Nih, khususnya banyak anak-anak muda. Percaya nggak mulut kita ada kuasa? Percaya. Percaya. Anak-anak muda, anak sekolah minggu, anak muda, semua percaya mulut ada kuasa? Percaya. Semua yang ada percaya ada kuasa? Percaya. Sekarang angkat tangan kanan coba. Angkat tangan kanan tinggi. Coba putar ke kiri 3 kali. Kanan Putar 3 ke kali. kiri. Dada 3 kali. Turunkan tangan saudara. Angkat tangan saudara. Turunkan tangan saudara. Saya baru membuktikan kalau mulut saya berkuasa. Ya. Kayaknya telat ya ketawa. Benar kan? Saya suruh angkat tangan. Putar ya putar. Berkuasa yang mulut saya kan? Ya. Pendetanya tidak iseng. Colok lubang hidung temannya. Ya? Makanya mulutnya ada kuasa. Makanya anak sekolah minggu pun mengangkat pujian apa? Hati-hati gunakan mulutmu. Brok brok brok. Benar nggak? Ya? Bapak-bapak juga seperti itu. Waktu pacaran dengan istri, ya pasti istri bodinya, wih, kayak gitar Spanyol. Setelah menikah punya anak 3, kulkas 3 pintu. Jangan istri kulkas 3 pintu dikatain dasar GBI, gendut mulut hidup gua lu.
kepahitan hidup istri. Jangan terlalu biasa. Ya? Anak-anak muda, ketika engkau misalnya pelajaran dapat jelek, orang tua jangan bilang dasar bodoh. Matematika dapat 4, bapak aja belum dapat 3, yang lebih bodoh siapa? Bapaknya gitu. Ya? Jangan anak sudah dapat nilai jelek dibilang bodoh. Nah, kamu bisa nak. Sekarang dapat 4, besok pasti dapat 6, besok dapat 8. Amin bapak-bapak. Amin. Bodoh-bodoh itu anak. Jadi bodoh saudara, karena mulut ada kuasa. Ya, bapak-bapak juga hati-hati. Ya, mami gimana sih nggak jaga makan? Gendut banget. Begitu bilang gendut, naik setengah kilo. Mulut ada kuasa. Tapi begitu badan istri masak mekar, aduh mama langsing di hari ini. Tulis. Ya. Jadi Tuhan itu urapi mulut kita dan mulut kita ada kuasa. Nah mulai hari ini poin pertama, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya dulu sering sekali ketemu hantu. Ya, dulu itu saya gampang sekali, mungkin karena saya masih menyembah berhala, gampang sekali lihat alam supranatural. Ya, lihat, wah pokoknya dedemit lah orang bilang, kuasa kegelapan. Tapi puji Tuhan setelah saya bertobat, terima Yesus, saya pelayanan segala macam. Kadang-kadang kalau sudah ketemu lagi, ya ini mulut ini dipakai. Ya, darah Yesus. Yesus berkuasa, tapi ucapkan dengan iman yang penuh, jangan ada keraguan. Jangan darah Yesus sambil lari, darah Yesus ambil. Tertabrak itu tiang sudah. Di Jakarta itu kadang-kadang banyak orang telepon, Pak Pendeta datang ke rumah saya. Kenapa? Pembantu saya kemarin turun tangga, disetan setan Pak Pendeta, jatuh. Aduh, galak banget. Saya bilang, yang saya datang, saya bilang. Saya ketemu dengan pembantunya, Mbak benar disekat setan. Dia ragu. Mbak pasti takut. Iya Pak, saya merinding. Akhirnya saya jalan, jatuh. Itu bukan disekat setan, keserintak jatuh. Nah, mulut kita diurapi dan ada kuasa. Hari ini di poin pertama, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ciri kedua, orang yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Ya. Tadi yang pertama Yakobus 4 ayat 7, kemudian yang kedua 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ciri kedua, perhatikan, orang yang bisa mengalahkan dia adalah orang yang tidak menyimpan dendam, sakit hati dan kepahitan. Setan tidak peduli Anda seminggu 10 kali ke gereja, sehari baca Alkitab 10 pasal, Anda doa puasa, tapi kalau Anda ada kepahitan, kekesalan, kekecewaan terhadap suami, terhadap istri, teman pelayanan, orang tua, anak, mertua, mantu, oh sorry, ini menjadi satu pintu celah di mana saudara akan dikalahkan oleh setan. Kalau setan nggak berhasil menyerang saudara, dia bisa pakai berbagai macam cara untuk buat engkau kesal. Ini harus dijaga, ya. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumber kehebatan manusia, kalau kita perhatikan zaman itu, laki-laki zaman dulu tuh ya, film Hercules, Simpson, laki-lakinya pasti besar-besar, kekar-kekar. Dan orang berkata kalau orang tubuhnya laki-laki seperti ini, maka dia orang hebat. Tetapi dengan berjalannya waktu, saat ini sudah 21, kita ibadah, ada speaker, saudara pegang handphone, ada lampu, mulai ditemukan internet, satelit, pesawat tempur, wah semuanya sudah canggih. Pemikiran kehebatan manusia itu ada di otak. Sumber kehebatan manusia, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sumber kehebatan kita bukan di otak kita, bukan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu keringkan tulang. Makanya ini harus benar-benar dijaga. Kalau setan nggak berhasil Anda, dia akan suap pagi bikin saudara kesal. Ya, anak-anak jengkel, atau teman pelayanan lah.
Ya, bahkan setan itu paling senang pakai orang gereja untuk buat jemaatnya sakit hati. Itu strategi dia. Apalagi sudah kecewa dengan majelis. Wih, majelis apa tuh? Manusia Jerman iblis. Wah, celaka sudah. Majelis dibilang manusia Jerman iblis sudah. Ya, kalau dia nggak bisa nyerang saudara, dia buat saudara hatinya ini menjadi kacau. Ya, damai sejahtera ini harus dijaga. Dan pegang satu prinsip apa yang Pak Pendeta katakan. Dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati kita. Perhatikan baik-baik. Ya. Dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati Bapak Ibu dengan saya. Karena sakit hati adalah pilihan keputusan kita. Setuju? Pada saat kita mengambil keputusan untuk tidak sakit hati, orang mau bicarakan kita, mau gosipin kita, mau menjelekkan kita, karena kita udah ambil keputusan untuk sakit hati, kita tidak akan bisa sakit hati. Kita itu nggak bisa mencegah orang menjelekkan kita, ngomongin kita, memfitnah kita, tapi yang kita bisa cegah supaya hati kita tidak sama dengan mereka. Kita pegang firman Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Damai sejahtera itu pilihan, keputusan. Ya, saya pernah punya satu pengalaman begini. Saya tinggalkan semua usaha saya sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, saya dulu punya bengkel. Ya. Pak Arnold ini pernah ikut saya sudah cukup lama, 21 tahun dia ikut saya. Saya punya beberapa bengkel zaman dulu itu, dan biasanya habis doa pagi di gereja saya suka kontrol tempat usaha saya. Nah, suatu hari saya doa pagi itu jam 6 sampai jam 8 di gereja. Kemudian saya mampir ke tempat kerja saya. Waktu itu Pak Arnold belum ikut saya kalau nggak salah awal-awal bengkel. Nah, ketika saya turun di pekarangan tempat saya kerja, tiba-tiba saya lihat ada seorang bapak itu sedang marahin karyawan saya. Wih, dimaki-maki. Kebetulan saya kalau di tempat kerja saya suka bawa Alkitab yang besar. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan untuk mempersiapkan khotbah. Alkitabnya gede, besar sekali juga. Saya turun dari bengkel bawa Alkitab, ini hamba Tuhan. Habis doa pagi, doa puasa, lagi diurapi Tuhan. Tiba-tiba lihat karyawan lagi dimarahin, saudara. Saya turun dari bengkel. Maksud saya pengen damai. Saya bilang, Pak, ada apa? Begitu bilang ada apa, dia pelototin saya, dia kepala, diam kamu, jangan tercampur. Ih, muncrat saudara. Diam kamu, hujan lokal. Darah Yesus. Muncrat semua. Ya, kamu siapa? Ya. Saya bilang, saya yang punya usaha ini. Oh, kamu bosnya. Wah, saat itu saudara maaf kata ya, itu kotor semua, keluar kata-kata kebun binatang. Saya dimaki-maki. Ini Alkitab saya pegang goyang bukan karena urapan, saudara. Wah, saya bilang ini Alkitab goyang bukan karena urapan, sedang Tuhan. Jadikan saya sabar, jangan sampai saya getok Alkitab geger otak ini orang pagi-pagi. Dia maki-maki saya bilang, Pak sabar, ada apa? Kamu nggak bisa ngatur karyawan. Kok saya dimarah-marahin, saudara? Akhirnya bapak ini pergi. Saudara tahu apa yang terjadi? 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Setiap saya merem, wajah bapak ini muncul. Saya pukul kamu, saya kaget sudah. Saya tumbuk muka kau. Itu karena orang Batak dia bilang, tumbuk muka kau sudah. Setiap malam tumbuk muka kau. Saya kaget, udah Yesus. Ini bapak dari hari Senin sampai hari Rabu wajahnya muncul sudah. Akhirnya hari keempat saya bilang gini, Tuhan aku bodoh banget, aku ini hambamu, aku kehilangan damai sejahtera. Tiba-tiba saya bayangkan wajahnya. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku berkati bapak ini Tuhan. Dimanapun aku nggak kenal dia Tuhan, tapi aku berkati, jangan sampai damai sejahtera aku hilang. Nah, hari keempat saya mau berangkat ke Bogor, kunjungin customer saya. Tiba-tiba begitu saya jalan, istri saya waktu itu hamil anak ketiga, dia telepon saya, papi di mana? Kenapa? Itu orang yang mau tumbuk muka papi datang lagi. Saya takut muka saya ditumbuk. Tenang, saya bilang tenang. Dia nggak mungkin pukul wanita, saya bilang. Ya. Nah, akhirnya saya bilang saya udah nggak bisa pulang, saya ada di Bogor, saya bilang. Ya. Akhirnya pulang sore, saya tanya sama istri saya bilang gini, gimana nih? Itu orang datang gimana? Iya, Pi, aduh saya sudah takut. Dia datang sambil merokok, Pi. Oh, dia merokok, tiba-tiba dia panggil istri saya, Cici, suami kemana? Oh, lagi kerja ke customer. Aduh, maaf, saya nggak tahu kalau suami Cici itu pendeta. Saya majelis gereja, bisa merokok gitu. Aduh, saya jadi nggak enak, dia merokok terus. Saya hampir pukul itu muka suami. Waduh, kalau saya pukul kan gak enak, majelis pukul mukanya pendeta. Tahu gak Ci, saya 3 hari 3 malam gak bisa tidur.
wajah kok muncul terus, kaget saudara, ternyata sama saudara. Dia muncul, saya muncul saudara. Nah ini makanya saudara, damai sejahtera itu harus dijaga. Amin saudara. Ya. Jadi jangan sampai pintu celah ini setan masuk. Ya, kalau setan sudah masuk menghancurkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, mulai hari ini kita harus jaga hati. Jangan kepahitan, jangan sakit hati, jangan kecewa. Bilang sama sebelahnya, senyum, bilang begini, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Amin saudara. Sebelahnya bilang begini, kamu juga sama, jangan pintar bicara. Berantem habis ibadah. Yang terakhir, yang ketiga saudara, ya, ciri orang yang ditakuti oleh iblis. Yang ketiga. Baik. Buka Alkitab kita kembali, Lukas 8 ayat 26 dan 28. Saya bacakan saja biar cepat. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya, Lukas 8 26 dan 28, di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara perhatikan baik-baik. Ketiga, Tuhan Yesus ke Gerasa itu ingin melepaskan orang yang dirasuk oleh roh legion. Ya, ribuan setan ada di tubuh orang itu. Jadi jangan menganggap roh legion itu 2000 setan berdasarkan babi-babi yang masuk jurang. Tidak. Satu legion dalam kerajaan Romawi itu 5.600 sampai 6.000 prajurit. Jadi tubuh kita kalau kita buka celah itu ribuan setan bisa masuk. Makanya hati-hati. Nah yang luar biasa, waktu Yesus masuk, ini roh jahat ketika melihat Yesus dia bilang begini, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, adakah urusannya engkau datang kemari? Adakah engkau menyiksa kami sebelum waktunya?" Ini roh jahat mengerti status Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Demikian kehidupan Bapak Ibu, anak-anak muda di tempat ini. Saudara, untuk mengalahkan iblis, kita juga harus mengerti status kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, itu punya 3 status di hadapan Tuhan. Yang pertama, status adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Katakan amin. Percaya ya, Yesus sudah menebus semua dosa kita 2000 tahun yang lalu kayu salib. Amin. Dosa kita semua sudah diampuni. Serusak apapun hidup kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu digenapi. Jika engkau mengaku dosamu, aku Allah setia dan adil, dan aku akan mengampuni segala dosamu. Saya dijaga banyak pelayanan cara. Saya juga banyak melayani orang gila, melayani waria. Saudara bisa lihat YouTube. Ya, jadi bukan sekedar kami bangun gereja. Jadi kami itu ada program melayani orang gila, melayani para waria, transgender, segala macam, pemulung, itu rutin kita lakukan. Pokoknya kalau saya nggak ke pedalaman pasti saya layani mereka. Nah, kadang-kadang kehidupan mereka itu kalau dibilang dari sisi dosa, kita memang tidak menghakimi. Wah, parah-parah. Ya, ada yang maaf kata berkelamin dengan binatang. Waduh, ngeri sekali itu para waria. Ya, ada pokoknya udah rusak sekali hidupnya. Bahkan di beberapa penjara ada orang-orang yang tinggal dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia karena bawa sabu-sabu lebih dari 5 kilo, ada 2 kilo, itu siap ditembak mati. Nah biasanya saya bagikan ke mereka, dan saya cuma katakan khusus buat setiap muda, kalau saudara pernah jatuh dalam dosa, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Percaya? Percaya. Tapi saudara tahu nggak? Ada satu perkara yang Tuhan Yesus kerjakan sampai detik ini, meskipun dia Allah. Nah ini memang teologianya agak ekstrim, saudara. Ya, Yesus itu sanggup melakukan segala perkara, tapi ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam hidup ini. Dan saya bicara ada dasar ayatnya, tidak asal bicara. Apa sih yang Tuhan Yesus nggak bisa kerjakan sampai detik ini, meskipun dia seorang Allah? Dia tidak bisa mengingat dosa yang sudah diampuni. Katakan amin. Sebab firman Tuhan berkata, Yesaya 44 ayat 22, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau." Dan Tuhan berkata kalau dia menghapus dosa kita,
Dia melupakannya juga, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya. Kalau Tuhan sudah menghapus dosa pelanggaran kita, dia tidak pernah mengingatnya, dia nggak ingat dosa kita lagi. Makanya hidup kita itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Saya seringkali kalau ketemu orang-orang yang masih menyembah berhala, karena saya basicnya penyembah berhala, mereka berpikir dengan berbuat baik akan masuk surga. Tidak. Saya katakan, saya waktu COVID di Jakarta, kami dengan tim, ketika semua pendeta di Jakarta sembunyi, COVID lagi gawat-gawatnya, setiap hari orang meninggal, pendeta meninggal, bahkan saya kehilangan 30 sahabat itu, pendeta semua meninggal kena COVID. Ya. Ketika semua hamba Tuhan sembunyi, kami di jalan seminggu 3 kali kasih orang makan, masak sendiri kasih orang makan, bagi sembako. Banyak pengangguran waktu di Jakarta 3 tahun yang lalu. Takut mati nggak? Pasti ada perasaan seperti itu. Tapi saya tahu kalau itu isi hatinya Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Amin. Nah, kadang-kadang kita lihat seperti itu. Saya bilang sama orang-orang, saudara-saudara saya bagi sembako sudah puluhan ribu paket, mungkin sudah miliaran kalau mau dikalkulasi uangnya. Itu tidak akan bisa menyelamatkan saya sampai ke surga, karena perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan. Hanya jalan satu-satunya melalui Yesus, karya keselamatan itu. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Dan keselamatan, Kisah 4 ayat 12, tidak ada siapapun juga sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan. Namanya siapa? Yesus, yang oleh karena kita bisa diselamatkan. Makanya hal pertama, dosa kita, status kita adalah orang yang diampuni dosanya. Yang kedua, status kita itu saya katakan sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris, saudara berhak terima yang terbaik. Anak-anak kita harus didik. Ya, ini buat anak-anak tempat ini, jangan pasrah. Mungkin orang tua saat ini berladang. Kalian anak-anak muda, jangan punya iman, nanti suatu hari saya berladang. Enggak, kita sebagai ahli waris berhak terima yang terbaik. Kalau orang tua kita berladang, kita beriman, setelah lulus sekolah mungkin dapat pendidikan SMA yang layak, ya mungkin kita jadi orang yang luar biasa, berkati lagi, datang ke tempat ini, bangun usaha apa. Nah, ini kita harus doakan keturunan. Gereja harus bersatu, patahkan semua kutuk kemiskinan. Sebagai ahli waris, murid-murid Yesus semua orang diberkati oleh Tuhan. Kita juga harus, saya katakan, ya, apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya itu juga ada di kita. Anak-anak muda, saudara punya iman. Suatu hari aku akan jadi berhasil, aku akan jadi hamba Tuhan, penginjil, aku akan jadi pengusaha. Jangan pasrah dengan keadaan orang tua kita pada saat ini. Kalau mereka berladang, saya harus lebih baik tua saya. Sebagai ahli waris, kita berhak terima yang terbaik. Dan kita adalah orang yang dikasihi. Almarhum Presiden Gus Dur pernah bilang begini, orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Kita orang Kristen disebut orang yang paling dekat dengan Tuhan kita. Karena kita panggil Tuhan apa? Bapak. Tidak ada agama di kolong langit ini yang berani panggil Bapak. Paling banter Om, benar nggak? Om Santi, Om. Ya. Bapak sama Om mana? Deketan Bapak. Ya Om, kita Bapak. Betul ya. Mas dekat. Nah, kita ini paling dekat. Nah, kalau saudara ngerti Tuhan kita dekat, maka datang kepada Tuhan itu apa adanya. Memang dengan segala hormat kita datang kepada Tuhan, tapi apa adanya. Jangan menganggap Tuhan itu jauh. Jangan sampai Anda jadi orang Kristen bertahun-tahun suruh doa makan saja nggak bisa, suruh doa kolektor saja nggak bisa. Umur sudah ABG, anak baru gocap, sudah 50 tahun. Saya dulu suka punya komsel, saya kadang-kadang datang langsung ke komsel saya perhatikan domba-domba saya. Kayak sekolah minggu. Ada bapak-bapak umur sudah 50-60 tahun, begitu saya selesai khotbah, ayo Pak doa ya. Yo, misalnya Pak Joko doa kolektor, yuk kita pejamkan mata. Umurnya sudah 55 tahun. Kita tutup mata, dia tidak doa sudah. Saya pikir suaranya di mana? Begitu saya sekolah buka minggu, mata, tapi sudah. tidak juga ada game. Belajar. Tidak suruh ngobrol, doa saya bilang. Maaf Pak Gembala, saya tidak bisa berdoa. Aduh Pak, kolektor masa tidak bisa? Iya Pak, saya tidak bisa doa Pak. Malu saya berdoa. Aduh Tuhan, saya bilang. Ya. Ada yang lagi yang berkata, Pak, saya cuma hafal satu doa. Doa apa? Kami. Maksudnya, pokoknya kapanpun, situasi apapun, saya selalu doa Bapak kami. Ya bagus dong saya bilang. Semua situasi gimana? Ya makan, mau tidur, mau pergi, pokoknya Bapak kami. Waduh saudara,
Bayangkan kalau Anda dari lahir sampai hari ini cuma hafal doa Bapa kami. Saudara bangun pagi lipat tangan, Bapa kami di sorga. Itu Tuhan di sorga senyum. Iya nak. Dikuduskan namamu, makasih sayang. Datanglah kerajaanmu, Bapa pasti datang. Siang hari Anda mau makan siang, kumpul dengan pendeta-pendeta wilayah semua. Suruh doa lagi, makan siang Anda doa lagi, Bapa kami di sorga. Tuhan masih senyum. Iya. Dikuduskan namamu, makasih. Datanglah kerajaanmu, pasti datang ke Bapak. Malam hari Anda mau tidur, Tuhan pikir doanya beda dong. Bukan Bapak kami lagi mau doa tidur. Anda bilang lagi, Bapak kami di surga. Tuhan bilang, ya. Dikuduskan namamu, semua orang juga tahu. Datanglah kerajaanmu, saya pasti datang. Ya. Besok pagi Anda mau berdoa, Tuhan pikir apa sih doanya beda ini. Anda doa lagi Bapa kami di sorga. Yesus di sorga bilang apa? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Dia lebih hafal dari kita. Ya. Ada anak muda protes sama saya, Pak pendeta jangan kurang ajar gitu sama Tuhan. Saya pernah baca ayat Alkitab berkata, bumi saja tumpuan kaki dia Pak pendeta. Kita kalau datang ke Tuhan dengan penuh hormat Pak, doa pun harus dengan rangkaian kata yang indah. Oh ya, saya bilang. Terus kamu kalau doa gimana? Saya kalau doa Pak pendeta saya catat. Bagaimana? Baginda Allah Raja yang mulia. Ananda datang menghadapmu ya Baginda Raja. Gila. Kalau dijawab ketoprak humor ini. Datang kepada Tuhan apa adanya. Amin saudara. Amin. Saya kalau dengan Tuhan, saya tuh komunikasi dimanapun. Saya lagi mandi, saya lagi tidur, saya bisa komunikasi. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, saudara anak-anak muda, saudara bayangkan Tuhan itu seperti Bapak Anda. Ya, tentunya Bapak yang baik. Misalnya nih, saya punya anak yang bontot, yang kecil. Ya, anak saya pulang dari sekolah, dia lihat saya bapak, dia pencet bel, tengkong, saya buka pintu. Begitu saya buka pintu, dia lihat saya ayahnya, dia mundur 3 langkah. Mundur, ayah Anda boleh tak Nanda masuk? Boleh. Saya punya anak itu, saya jorokin saudara. Dia lihat bapaknya, dia suka cita, dia lempar tasnya, Papa, Daddy, I miss you, I love you. Nah kita dengan Tuhan seperti itu. Di poin terakhir ini saudara, karena Tuhan kita begitu dekat, datang kepada Tuhan dengan segala kepolosan kita. Amin. Makanya Tuhan gak perlu teriak-teriak pakai speaker, dia tidak budek saudara. Dia dekat, hanya dekat sejauh doa. Ya, 3 hal ini firman Tuhan boleh memberkati semua yang hadir di GKS ditepati. Bagaimana mengalahkan dia? Yang pertama, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Yang kedua, jangan menyimpan sakit hati. Dan yang ketiga, mengerti status kita di hadapan Tuhan. Kita punya 3 status. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni, orang yang dikasihi, ahli waris, orang yang dikasihi. Tuhan memberkati. Mari kita bagi berdiri kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.